tema bulan ini adalah mengasihi Tuhan. Dan memang itulah yang harus kita lakukan. Mengasihi Tuhan adalah hal yang sangat penting, bahkan terpenting dalam kehidupan kita. Sebab mengasihi Tuhan adalah perintah yang pertama dan terutama. Suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ya, di sana hadir ada orang Farisi, ada orang Saduki, dan juga ada ahli Taurat. Kemudian ada salah seorang dari ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kemudian Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi penting sekali untuk kita mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita tadi, kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, menghargai diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Betul ya? Iya. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengasihi Tuhan. Nah, bicara tentang mengasihi Tuhan itu tentu saja kita bisa melihat keteladanan yang luar biasa dari Tuhan kita, bagaimana bahwa mengasihi itu berarti harus total. Bagaimana karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, ya betul ya, melainkan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, itulah mengasihi, dan saya melihat bahwa pagi hari ini saya sedang berdiri di depan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jadi gini, bahwa kasih itu terlihat di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Ketika saya itu jatuh cinta kepada istri saya, waktu itu masih pacar saya, dan sampai sekarang juga saya masih jatuh cinta. Ya. Jadi banyak orang itu jatuh cinta kalau pas pacaran aja, kalau sudah jadi suami istri nggak jatuh cinta lagi. Itu keliru. Justru seharusnya sudah menjadi suami istri itu semakin jatuh cinta. Ya. Yang setuju katakan amin. Yang datang suami istri katakan, "Aku tambah cinta kepadamu." Yeah. Iya. Hari ini kita, jadi begini, bahwa orang yang jatuh cinta itu pasti akan berusaha menyenangkan yang dicintai, betul ya? Membuat yang dicintai itu tersenyum. Nah, hari ini kita belajar bersama dari tokoh dari perjanjian lama. Nah, bagaimana dia ini mendapatkan favor of God karena dia begitu mengasihi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kita belajar ya dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika zaman Nuh itu bahwa hal-hal yang dibuat oleh manusia itu jahat sekali. Ya. Saking jahatnya membuat Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Tadi saya belum bilang ya bahwa mengapa kok saudara disebut orang yang mengasihi Tuhan? Sebab saudara lebih memilih ke gereja daripada melanjutkan tidur padahal hujan. Ya, hujan itu kan paling enak tidur ya. Ya betul. Tapi kalau tidur nggak ke gereja hanya karena hujan itu berarti apa?
dia self service. Ya. Karena apa, dulu itu waktu saya jatuh cinta sama istri saya, hujan badai saya juga tetap datang Bapak Ibu. Yeah. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kita belajar dari Nuh. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, jadi jahat sekali, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Padahal setiap kita itu diciptakan Tuhan, itu tujuannya untuk berbuat baik, untuk memberikan dampak yang baik buat sekitar kita. Tetapi pada waktu zaman Nuh, itu kecenderungan manusia hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mengapa ya? Karena manusia hidupnya tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Yang luar biasa adalah ayat 8. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Ya sebab Nuh itu sangat mengasihi Tuhan. Dia hidupnya tidak sesuai, tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang di sekitarnya itu kecenderungannya berbuat jahat, Nuh tetap berbuat baik. Ketika orang-orang di sekitarnya kecenderungan melawan firman Tuhan, Nuh tetap apa? Tetap melakukan firman Tuhan. Jadi belajar dari Nuh. Mengapa Nuh itu mempunyai kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Nuh mempunyai kehidupan yang membuat Tuhan tersenyum. Sehingga Nuh itu mendapatkan yang disebut favor of God. Perkenanan Tuhan. Hanya dia loh di dunia ini yang Tuhan katakan jelas ya. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Jadi Nuh mengasihi Tuhan di atas segalanya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Katakan bersama saya, benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidup bergaul dengan Allah ini membuktikan bahwa Nuh sangat mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi pasangan Bapak Ibu, pasti yang muncul adalah keinginan untuk terus dekat dengan pasangannya. Halo, betul? Jadi kalau berkata kasih tetapi ketika suaminya pulang, aduh dia pulang lagi. Nah, tanda tanya besar. Ya. Karena apa? Kalau mengasihi itu ya seperti Nuh, ada kerinduan untuk terus hidup bergaul dengan yang dikasihi. Jadi pada saat di dunia tidak ada lagi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kecenderungan hatinya semata-mata selalu membuahkan kejahatan. Nuh tidak terpengaruh oleh dunia. Dia berani melawan arus. Ya. Hanya ikan hidup yang bisa berenang melawan arus. Betul ya? Ikan mati pasti akan hanyut oleh arus. Demikian pula kita. Hanya Kristen yang melekat kepada Tuhan, Kristen yang hidup, yang bisa melawan arus dunia. Kristen yang tidak melekat kepada Tuhan akan hanyut oleh arus dunia. Ya. Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Gak heran kalau Nuh itu akhirnya mempunyai sikap, mempunyai sifat, mempunyai karakter penuh kasih seperti Tuhan. Ya, taat seperti Tuhan. Nah, Yesus Kristus itu kan taat kepada Bapa. Bahkan ketika sebelum disalib itu kan Tuhan kalau mungkin
biarlah cawan ini berlalu, koma, tetapi terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bagaimana dengan kita? Ada orang-orang yang melayani Tuhan, kena gesek sedikit aja marah. Itu mengasihi diri atau mengasihi Tuhan? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita menomorduakan diri kita dan menomorsatukan Tuhan, betul ya? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita percaya penuh dengan bahwa Tuhan itu berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti atas seizin Tuhan. Nah, kalau ada orang yang berbuat jahat, kemudian dia dipenjara dan lain sebagainya, dijauhi oleh temannya dan lain sebagainya, itu memang buah yang harus dia petik. Iya kan? Tapi kalau sudah berbuat baik, tapi ada orang gak seneng, sudah berbuat baik, seperti Paulus kemudian dipenjara, itu karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi teruslah berbuat baik, bahkan ketika orang-orang tidak menganggap kita, bahkan ketika orang-orang mencemooh kita. Wah, dia itu nggak mau sama dengan kita. Mari kita terus pertahankan bahwa kita nggak mau sama dengan dunia. Ya. Bahkan ketika teman-temannya, ayo yuk nggak apa-apa. Kan nggak ada yang ngelihat. Memang nggak ada yang ngelihat. Tapi ada Tuhan yang selalu melihat kita. Hal kedua yang membuat Nuh ini berkenan di hadapan Tuhan, bukti bahwa Nuh ini mengasihi Tuhan adalah Nuh percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Nuh itu nggak bimbang. Ya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya membuat Nuh itu bimbang. Hal pertama yang seharusnya membuat Nuh bimbang adalah bahwa Nuh, atau memang saat itu di bumi belum pernah turun hujan. Loh kok bisa? Karena sebelum air bah, Tuhan itu mengairi bumi itu dari dasar bumi, tidak dari hujan. Kejadian 2 ayat 6. Inilah caranya Tuhan membasahi bumi. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi memang saat itu belum pernah turun hujan. Nuh belum pernah melihat hujan. Tapi Nuh percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan taat menyiapkan bahtera. Padahal belum pernah melihat hujan. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman kitalah yang menyelamatkan, iman kitalah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Hal kedua, ya, Nuh itu kan hidup ratusan mil dari samudra terdekat. Meskipun dia bisa dan berhasil membuat bahtera, terbayangkan nggak bagaimana caranya membawa bahtera itu ke samudra? Kan sulit sekali, betul ya? Tapi Nuh tetap melakukan, Nuh taat kepada Tuhan. Dan kemudian ada masalah lagi, apa masalahnya? Bagaimana cara mengumpulkan binatang dan kemudian memeliharanya? Ada memang orang-orang tertentu yang berani memelihara ular, tetapi kalau saya nggak berani. Ya. Nah, Nuh ini
macam-macam loh, tidak hanya ular, termasuk harimau, semuanya binatang, termasuk semut yang ada sekarang ini ya. Nuh nggak pernah tanya. Ya. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui yang terbaik dan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi. Kejadian 7 ayat 15-16. Menurut saya, bahwa Nuh belum pernah memikirkan ini, berarti apa yang belum pernah kita pikirkan. Firman Tuhan kan, yang terbaik disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia ya. Dan itu disediakan buat Nuh, karena Nuh taat. Kejadian 7, 15-16. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jadi ternyata Nuh itu nggak perlu susah-susah mencari ngejar gajah, nggak perlu. Iya. Ngejar harimau, ngejar singa, nggak perlu. Ngejar kijang, saya yakin Nuh ngejar kijang nggak akan bisa. Tetapi mereka yang datang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah saudara, saya yakin Nuh itu menghadapi hari-hari yang melelahkan. Baik ketika dia membuat bahtera, maupun ketika saat bahteranya sudah selesai dan binatang itu masuk, betul ya? Mengapa? Kan punya tanggung jawab untuk ngasih makan, betul? Nah, tetapi Nuh taat terus. Ayat 3, hal yang ketiga, mengapa Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan? Sebab Nuh taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan bersama saya, sepenuh hati. Jadi melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan itu semuanya. Enggak sebagian-sebagian. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini luar biasa. Bukti ketaatan Nuh. Melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, kita harus melakukan tepat seperti Tuhan perintahkan kepada kita. Gak bisa sebagian-sebagian. Apa yang dilakukan tepat oleh Nuh? Yaitu ketika dia membuat bahtera, dia lakukan gak asal-asalan, tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengasihi itu ya, ketika kita memberi, pasti kita memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang kita kasihi, betul ya? Bukan memberikan apa yang kita ingin berikan. Nah, Nuh ini melakukan tepat seperti Tuhan mau. Ini yang Nuh lakukan. Kejadian 6 ayat 14 sampai 21. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Dia melakukan tepat. Iya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya yakin bahwa Nuh betul-betul mencari kayu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, kayu gofir. Tidak diganti, saya ganti aja pakai kayu misalnya apa? Dari bambu atau kayu kelapa. Enggak. Nuh melakukan tepat, dicarilah kayu gofir. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Panjang, lebar, dan tingginya sesuai. Bayangkan saudara kalau nggak sesuai nanti apa? Jerapahnya harus bungkuk-bungkuk terus.
Makanya dibuat tepat, sesuai. Iya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala sesuatu yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ada sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan kepada Nuh. Ada perkenanan Tuhan. Favor of God. Mengapa ya? Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Demikian pula ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita hidup mengasihi Tuhan, saya percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Hal keempat, nanti dilanjutkan di rumah ya selanjutnya. Kita mengejar waktu. Ketika mengerjakan bahtera, Nuh itu melakukan dengan segenap kekuatannya. Bekerja secara maksimal dan sungguh-sungguh. Sudahkah dalam kehidupan kita menggunakan kemampuan kita, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita secara maksimal dan sungguh-sungguh? Atau kita hanya baru menggunakan sebagian? Ketika kita melayani Tuhan, mari melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan bisa kita lakukan dari tempat kerja kita, dari tempat usaha kita, dari rumah tangga kita. Sebab ketika kita melakukan firman-Nya, itu berarti kita sedang melayani Tuhan yang mengerti lambaikan tangannya. Kalau kita punya suara yang bagus, ada kerinduan, bisa daftar di PBM. Saya mau melayani. Ya. Punya skill cyber, ya, bisa mendaftarkan di cyber. Saya mau melayani. Dan dengan sungguh-sungguh. Ya. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Iya. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Parameternya adalah Tuhan. Melakukan seperti untuk Tuhan. Melayani, ya. Mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi sesama kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Parameternya adalah Tuhan. Hal yang kelima yang membuat Tuhan senang kepada Nuh. Nuh tuh hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Dan dia betul-betul memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam kehidupannya. Ya. Jadi tindakan pertama yang Nuh lakukan setelah Nuh itu selamat dari air bah adalah menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah yang ia dirikan. Kejadian 8 ayat 13 dan selanjutnya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Jadi saya menghitung-hitung bahwa saat itu banjir terjadi selama 1 tahun, 2 bulan dan 27 hari.
Ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anakmu dan istri anak-anakmu. Anak Nuh ada berapa? 3, Sam, Ham, dan Yafet. Ya. Sekolah minggu lulus semua, berikan tepuk tangan. Jadi mereka keluar. Nah, apa yang dilakukan? Ayat 20. Ini yang dilakukan, ini luar biasa sekali. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yang dia lakukan pertama kali adalah apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan pertama kali? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau justru kita melupakan siapa yang memberi dan lebih fokus kepada pemberian? Katakan di sini nggak ada yang fokus pada pemberian. Di sini semua fokus kepada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dan hal itu betul-betul membuat Tuhan tersenyum. Ya. Ayat 21 deh saya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ya, ini saking Tuhan tersenyum sekali melihat, waduh ini luar biasa Nuh ini. Seperti Tuhan, saya yakin percaya tersenyum melihat Bapak Ibu Saudara terkasih ada di tempat ini siang ini. Ya. Waduh, aku sudah nggak mungkin menyetop berkatku, pasti melimpah. Wah, iya. Semua yang liburan semua dapat sukacita, sehat. Iya. Karena apa? Bapak dan Ibu menomorsatukan Tuhan. Ya, buktinya ada saat ini di sini. Iya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu sudah terkasih, mengucap syukur melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita nggak perlu lagi memberikan korban-korban binatang seperti yang Nuh lakukan. Semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Mari hidup mengasihi Tuhan dengan cara taat, melakukan firman-Nya dimanapun dan kapan saja. Tuhan Yesus memberkati.